Penyesalan memang selalu terakhir. Hal tersebutlah yang dialami oleh Herman setelah ditangkap karena membunuh istrinya bernama Windayani. Herman ditangkap pada Jumat siang oleh tim khusus anti bandit Polres Lampung Selatan setelah sempat buron selama hampir 2 pekan. Menurut tersangka, pembunuhan itu dipicu istrinya yang kerap meminta diceraikan. Tersangka membunuh istrinya dengan cara menganiaya dan menjerat leher korban dengan kabel. Dia minta bertengkar itu, dia minta cerai-cerai aja, ngotot sama saya, Pak. Keluarlah bahasa kasar, Pak. Dari mulut perempuan ini, Pak. Istri saya, Pak. Saya sabar terus, itu dia tetap ngotot, Pak. Lalu ketika timbullah emosi saya, Pak. Kamu apain istrimu sampai meninggal? Saya tunjuk kepalanya, Pak. Terus? Lalu saya benturkan kepalanya di bawah lantai, Pak. 3 kali. Lalu saya ikat pakai kabel, udah, Pak. Informasi laporan adanya korban yang saat itu diduga dibunuh gitu ya, atau dilakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di dalam rumah kontrakan di dusun Kenyayan, Desa Bakahuni, Kecamatan Bakahuni, Lampung Selatan. Yang menjadi korban saat itu saudari Windayani binti Suhana. Nah, ini dari hasil penyelidikan ya di lapangan, kemudian pemeriksaan terhadap terduga tersangka saat itu ya, dan terbukti bahwa tersangka ini adalah suami. Pembunuhan terhadap Windayani terjadi di kamar kontrakannya di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, bulan Ramadan lalu, tanggal 23 Maret 2025. Jenazah ditemukan oleh pemilik kamar kontrakan. Menurut warga, korban baru 2 hari menempati kamar kontrakan tersebut. Lebih kurang jam 9, saya selesai mengumumkan ada yang meninggal di Dusun Waibaka. Saya mau pulang ke rumah, selangkah lagi mau masuk ke rumah, si Juher ini yang punya kontrakan manggil saya. Nah, dia ngomong, "Bang, sini sebentar, ada yang meninggal," katanya. "Ada mayat." Nah, kesanalah saya. "Mayat siapa?" "Nggak tahu," katanya. Saya juga rata-rata di sini nggak tahu sama beliau itu. Rupanya mereka ini baru 2 hari tinggal ngontrak di situ. Pakaian korban dan kabel yang dipakai tersangka membunuh korban disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kasus pembunuhan seorang petugas keamanan di rumah mewah milik pengusaha wisata pantai dan restoran di Jalan Nusa Indah, Kecamatan Rawalaut, Bandar Lampung masih dalam penyidikan polisi. Pada kasus tersebut, 1 orang tersangka telah ditangkap dan 1 lagi masih buron. Tersangka yang ditangkap bernama Abu Bakar, warga Sukadanaham, Bandar Lampung. Pada Minggu siang, tersangka mulai ditahan di Rutan Mapolresta Bandar Lampung setelah sempat sepekan dirawat di rumah sakit akibat ditembak kakinya. Sejauh ini, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan tersebut. Namun diduga bukan akibat perampokan, melainkan dendam tersangka terhadap pemilik rumah mewah tersebut. Polisi juga masih mendalami adanya dugaan bahwa tersangka mengidap gangguan jiwa. Duga pelaku itu tadi, tersangka, sudah boleh meninggalkan rumah sakit dan saat ini sudah ditahan di Rutan Polres. Kemudian penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan sampai hari ini, kami masih mendalami berbagai kemungkinan yang ada. Jadi misalnya ada masukan apapun dari masyarakat terkait dengan perbuatan itu masih tetap kami dalami. Tapi yang pasti bahwa saat ini kami duga karena yang bersangkutan bawa parang dari rumah, jadi kita duga tadi ke pasal 340 atau 338 atau ke penganiayaan mengakibatkan orang mati. Pembunuhan tersebut terjadi akhir bulan Ramadan 29 Maret lalu.
Dua tersangka yang naik motor membuntuti mobil korban hingga masuk ke garasi. Saat pemilik rumah keluar mobil, tersangka langsung menyerang dengan golok. Saat kejadian, petugas keamanan bernama Sofiani yang melindungi majikannya tewas dianiaya tersangka. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pengendara motor dilarikan ke rumah sakit akibat kendaraannya bertabrakan dengan truk di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Sabtu malam. Korban menderita luka yang cukup serius dan sepeda motornya rusak parah. Korban bernama Marduki, berumur 38 tahun, warga Desa Agung Jaya, Kecamatan Waikenaga, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Menurut polisi, saat baru kecelakaan, korban sempat menolak dibawa ke rumah sakit yang usut punya usut. Rupanya korban tidak ingin ketahuan membawa benda mirip senjata api. Saat diinterogasi polisi, korban menyatakan benda mirip pistol tersebut adalah korek api, namun menurut polisi adalah diduga senjata api. Lalu kami berangkat ke TKP, sesampainya di sana korban sudah dalam keadaan terluka dan yang melakukan tabrak melarikan diri namun sudah dikejar dan tertangkap di pom bensin SPBU Unit 2. Saat kami hendak membantu korban untuk menaikkan ke ambulan, korban menolak sebanyak 3 kali, tidak ingin dibawa ke rumah sakit. Lalu ada laporan dari masyarakat bahwa si korban membawa senpi, lalu kami amankan senpi tersebut. Kemudian kami bawa ke RS Mutiara Bunda dan kami menghubungi anggota kepolisian yang sedang piket malam ini. Untuk kondisi korban seperti apa? Untuk kondisi korban mengalami luka robek di bagian dagu, mengalami luka robek juga di paha. Pengemudi truk yang bertabrakan dengan korban telah ditangkap. Pada kasus kecelakaan tersebut, nantinya korban setelah keluar rumah sakit tidak diperbolehkan pulang dulu karena akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor polisi terkait kepemilikan senjata api yang dibawanya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.